Shalom saudaraku. Saya baru dari Batam dan saya bertemu dengan banyak orang sukses di sana, pengusaha yang luar biasa. Dan suasananya sangat informal dan mereka bertanya ini dan itu, dan saya diperkenalkan sebagai seorang hamba Tuhan, dan tapi di sana banyak sekali yang tidak mengenal Tuhan, ya. Ada banyak yang agama Pancasila, sudah tahu apa yang saya maksud, ya. Semua agama dia percayai, ada yang Buddhis, ada yang macam-macam, dan saya hanya bersaksi mengenai hidup saya, bagaimana hidup ini seharusnya. Dan saya berkata kepada mereka, saya punya satu pertanyaan. Apakah kita tahu kenapa kita hidup? Dan kurang lebih setengah jam mereka mencoba menjawab, tapi semuanya bagi saya tidak ada yang tepat. Ada yang menjawab, ya saya hidup untuk bekerja, saya hidup untuk menikah, saya hidup untuk makan dan minum, saya hidup untuk menjadi kaya, saya hidup untuk menjadi ini dan menjadi itu. Dan yang Kristen menjawab, saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Is common sense. Jawaban yang umum sekali. Bahkan ketika kita menyanyi lagu tadi, kalau ku hidup bagimu. How? Bagaimana? Saudaraku, saya usia 66 dan seharusnya saya sudah berhenti tidak melayani mimbar. Itu keputusan saya, yang lain tidak perlu mengikuti saya. Dalam usia ada yang 80 tetap melayani mimbar, tapi saya berhenti melayani mimbar. Kecuali itu mimbar sahabat dan anak rohani. Berarti saudara tahu bahwa saya bukan orang asing buat Ibu Nancy dan Pastor Roni. Ya, kami bersama-sama dari Surabaya puluhan tahun, dan saya mengenal beliau sebelum beliau bertemu dengan kekasih hidupnya dan dua anaknya yang luar biasa. Dan kami melayani bersama-sama di pelayanan bersama. Itu sebabnya ketika saya bertemu dengan beliau dan beliau, saya support, saya doakan dalam satu gereja yang besar, dan beliau membalas untuk saya ikut menyampaikan firman. Saya langsung bilang ya. Ini tim saya paling tahu bagaimana saya menolak mau segede apapun. Gerejanya, PK-nya, saya tolak aja. Kenapa? Tidak elok kalau saya sampaikan di sini, karena ada 3 survei, ya, dari Graham Institute, ya, Billy Graham Institute, Drucker Institute, dan Barna Institute yang menuliskan bahwa pertobatan tidak di hari Minggu. Ya nggak apa-apa kita ibadah di sini. Tapi orang disentil cuma bilang, ya itu aku salah. Tapi pulang gitu lagi, Senin gitu lagi. Apakah memang Tuhan jemu? Tidak. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Sudah tetap ibadah. Tapi pertobatan itu terjadi ketika kita sendirian dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi ketidakpastian, menghadapi pasangan hidup, menghadapi keuangan yang tidak pasti. Saudaraku, refining destiny adalah tema-tema yang luar biasa. Izinkan saya men-sharingkan hidup saya
bagaimana saya dimurnikan oleh Tuhan supaya saya bisa memasuki alasan kenapa saya diciptakan. My age will become 70 or 80, I don't know. Kalau saya bisa lebih dari itu, kata firman, mengucap syukur. Karena 5 bulan yang lalu saya serangan jantung dan mulai tangan sampai leher, kepala itu rasanya enam gitu. Langsung minum sedokat di bawah lidah dan ke IGD dan saya masuk ICU. Dan besoknya dioperasi 98%. Padahal 2 tahun yang kemarin juga sudah dioperasi. Dan ada 2 balon, 1 ring, ya oke. Waktu di meja operasi saya melihat lampu yang terang dan saya bilang, Tuhan, is this my end? Apakah ini akhir hidup saya? Saya nggak kasih tahu istri, saya nggak kasih tahu anak, tapi mau operasi, dokternya bilang ini keluarga harus datang, ini mesti jaga ini gitu. Akhirnya saya panggil anak saya nomor 2, tapi yang lain tetap nggak tahu. Saya nggak mau bikin susah orang, saudaraku. Ya berlangsung 4 jam operasi dan here we are. Malah dokternya bilang, Bapak bisa melayani Tuhan sampai umur 85. Saya bilang itu dokter. Ya, itu dokter. Kalau saya bisa melayani sampai sekuat saya, terserah. Smith Wigglesworth bilang sampai akhir di hidupku. Dan ketika dia doa berkat, dia plek meninggal. Waduh, indah sekali. Saya bilang sama istriku, Pak, saya mau begitu. Ya, kamu kenapa duduk situ? Karena diminta ya. Ya, lah kalau duduk situ ya main dong. Iya, kalau nggak main duduk situ aja. Sorry ya. Gitu. Perintahnya kurang jelas gitu. Kita semua satu style gitu loh. Jadi Roni itu kalau khotbah juga senang diiringi musik, betul? Ya kan? Gitu loh. Saya nggak beda dengan Pastor Roni, ya, gitu. Lagunya sama juga senangannya dia. Tahun 80-an itu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Saya mau cerita bagaimana saya hidup menuju destinasi hidup saya. Melalui pemahaman saya 5 kehendak Tuhan. Semoga saudara diberkati. Ini sekali lagi dari saya, disclaimer-nya. Saudara mungkin baca buku, Pak, bukan itu. Nah, kan saya sudah bilang itu dari saya. Kalau dari yang lain monggo aja. Kalau dari aku ya iki. Ya toh, siapa yang bisa ngerti bahasa Jawa, rek? Hah? Kabeh. Oh, soalnya Pastor Roni kok teko Surabaya. Ya kan? Oke, memahami 5 tanda kehendak Allah yang sempurna. Sudah ya? Yang pertama, kalau mau menikah, mau kerja, mau melayani, mau jual rumah, mau apa kan, nanya Tuhan kehendakmu apa gitu ya. Nah, tapi masalahnya Alkitab nggak pernah dibaca. Lah ini pertama sesuai firman nih ya apa? Gimana? Bahkan banyak pendeta yang saya layani baca firmannya untuk khotbah, bukan untuk dirinya sendiri. Kemarin saya dapat firman Amsal 11 ayat 14. Banyak penasehat itu menyelamatkan kita. Banyak pertimbangan itu menolong kita. Itu sebabnya saya jarang pelayanan sendiri. Hari ini saya sangat terhormat bersama dengan rekan saya Bapak Andreas dan Ibu Yanti. Dan Saudara Bernard. Ya,
terima kasih menyertai saya. Saudaraku, yang pertama, kehendak Tuhan itu didukung oleh Alkitab. Nah, bicara mengenai Alkitab, banyak yang meragukan, termasuk kemarin ngobrol di Batam itu begini Bu Nancy. Kenapa Alkitab itu enggak bahasa Ibrani saja kayak saudara kita itu loh bahasa Arab. Lah aku ngomongnya gini, lah kamu bahasa Indonesia enggak ngerti apa mana bahasa Ibrani. Oh iya gitu loh. Mereka itu maunya alasan tok aja. Tahu alasan tok aja. Intinya males moco. Wes salah. Ya, saya bilang, lah kamu mau kenal Tuhan tapi enggak mau baca ini apa? Ya, job spec-nya ya. Contoh lagi, siapa yang beli handphone sampai 25 juta apa Samsung tak apa Huawei mahal-mahal. Pakai buat apa? Buat WA. Nelpon ya WA. Padahal dia tuh bisa buka pagar. Enggak percaya? Ya kan? Telepon Mbak bukain, nah buka pagar. Banyak sekali yang enggak menggunakan fitur-fitur, ya kan? Gitu. Saya tuh baru ngerti baru aja sebulan yang lalu. Saya enggak nyalakan saudara, saya aja begitu. Saya tuh bisa foto dari sini, itu dari sana, dari sini. Itu bisa kelihatan semua. Panoramik. Nah, saya selama ini kalau moto jebret depan saya tok yaitu lah itu. Padahal bisa semua. Kenapa? Tidak belajar. Sifatnya Tuhan bagaimana? Wow, macam-macam. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Udah ada yang ngomong jelek. Kalau saudara tanya saya, kalau Pak Yakob sendiri, Tuhan itu gimana? Saya suka berbahasa Jawa. Tuhan itu bagi saya Tuhan yang SKSD, sakarepe dhewe. Wah, kok berani Pak Yakob? Loh, itu bahasa aslinya Tuhan berdaulat, betul nggak? Iya toh. Sakarepe dhewe. Orang mati dihidupkan, ya kan? Lah itu repot kan? Yang hidup dimatikan, ya kan? Lah itu apa kan sakarepe dhewe? Ayo. Terus mau ngelawan. Ya kan? Ada orang namanya Uza, tahu ya? Pakai bukan S, pakai Z. Uzeda. Ya kan? Itu kalau mimbar mau jatuh kan dipegangi kan supaya nggak jatuh. Itu tabut mau jatuh. Dipegangi, malah koit. Koit itu mati. Ayo. Daud aja kesel. Gimana tuh Tuhan? Ini jawabannya Tuhan. Aku udah bilang, yang berdosa jangan nyentuh. Oh iya ya lali aku. Lah Usa itu aku curiga gak pernah baca firman. Emang Tuhan perlu ditolong? Kaiso. Itu mau jatuh, Tuhan bisa. Zeng, kenceng lagi, betul gak? Gak usah, betul ya? Gak usah. Kalau saya Superman, saya jalan gini. Kalian perlu tolong saya? Enggak perlu. Kenapa? Nanti jatuh Pak. Loh, saya Superman. Saya bilang ceng gitu. Dia itu temannya orang yang remuk hati. Yang di lembah. Yudas enggak terima. Tuhan, mbok ya temenan sama raja-raja. Karena Yudas itu kepingin dia jadi raja, betul. Raja yang bisa nyembuhin dan kasih makan, wes. Misalnya sekarang Raja Israel, wah menang perangnya menangan terus ya. Masalahnya kan bukan itu. Dia nggak mau, dia mati di kayu salib. Dan dia mengharapkan pada waktu Yesus di
ditangkap, itu membuat mujizat. Dan memang ketika dia bilang, ini aku 24 orang rebah. Yudas, wah lu belum tahu guru gua siapa. Tapi ketika Yesus menyerahkan dirinya disalib, dia tidak menggunakan kesaktian kekebalannya, malah berdarah. Dia sedih banget. Tanda bukti kesedihan Yudas, dia kembalikan uangnya. Betul? Jadilah seperti Yesus, jangan seperti Yudas, gantung diri. Tapi jangan salahkan juga orang yang sering bunuh diri. Saya sekarang lagi nanganin ODGJ, tahu? Orang dalam gangguan jiwa. Ben, boleh cerita Ben? Boleh. Kalau gitu kamu naik aja. Ini ODGJ dulunya. Ngewanteng ngene yo. Anu koplak ya apa ya? Mana mic-nya satu lagi? Ben umur berapa Ben? 28. Wih. Sudah nikah belum Ben? Belum. Wah, enggak laku, kamu harus sembuh dulu. Siapa yang mau menikah sama ODGJ ya? Kamu sakit apa Ben? Skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Jadi ada halusinasi, waham gitu, dengar-dengar suara gitu. Kalau kamu dengar ada sirine polisi nguing nguing nguing, itu kamu bayangin apa? Aku bayangin itu pengawal saya. Pengawal saya. Pengawal, patwal. Yang kamu bayangkan kamu itu siapa pada waktu waham? Naga ke-10. Naga di Indonesia kan 9, DE naga ke-10, gak koplak dah, ya toh. Ini kan luar biasa Ben ini. Tapi itu dulu ya Ben ya, dulu ya. Dia cerita anak yang hilang itu, Nancy sudah dihidupi, sudah. Dia minta uang warisan, dihabiskan. Ya. Gitu kok ketawa. Ya, tapi udah sembuh. Ceritanya pokoknya dimasukkan rumah sakit jiwa ya. Iya. Iya, dan suntik dan pokoknya diobati. Sekarang masih nyuntik kan ya supaya. Masih. Ya kalau enggak bisa kesini kan ya. Ya. Terus minumnya obatnya apa coba? Aripiprazol sama haldolekanoes suntik. Udah sembuh sekarang. 90% sembuh. Kemarin bilang 99. Sekarang 90. Gimana sih? Jam 12 kurang 1 menit yang ini. Tapi ganteng sayangan. Saya ngurusin orang-orang kayak kamu ini ada berapa Ben? Ada 30. Untung saya gak melok gendeng. Tapi kamu baca firman ya? Baca. Nah, itu yang menyembuhkan kamu kan? Nggak hanya itu. Apa? Kasih sayang dari Pak Yakub. Apa bukti aku sayang sama kamu? Pak Yakub kalau ketemu saya sering ngomong, do you know that I love you gitu. And Yes you gitu. say Yes. Ya. Give me a hug. Kamu akan sembuh. Kamu akan sukses. Amin. Kamu luar biasa. Amin. Nah, dia itu bulan kemarin itu sudah kerja di perusahaan sama gede, besar, terkenal. Kalau saya sebutin kamu bingung model kayak gini kok bisa kerja di situ. Dia keluar hanya alasannya saya mau ikut Pak Yakub aja. Iki sak persennya koplake ngono iku. Karena di sana tidak ada kasih sayang. Iya. Ya udah kamu ikut saya aja ya. Siap, Pak. Oke, beri tepuk tangan. Sesuai firman Allah ya.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Yohanes 15 ayat 7, berarti kita itu kecepit di tengah, betul? Ya, kita tinggal dalam dia. Dan firman dalam kita. Kita di mana? Di tengah-tengah. Ya. Maka kehendak Allah itu pasti ditunjukkan. Saya itu gak cari kerjaan ngurusin orang-orang kayak begitu, saudaraku. Tapi saya suka cita. Biaya yang saya keluarkan itu 3 digit. Bukan 1 juta, 2 juta itu 1 digit. 2 digit itu belasan puluhan. 3 digit itu 100 juta lebih. Tapi Tuhan selalu berikan. Apa ya aku bekerja? Pak Andreas, saya kerja enggak? Enggak. Lah dari mana? Dari persembahan. Wah gereja wani ngekei sakmono kak kira. Ya, kecuali orang Tuhan gerakkan. Gitu loh. Ya. Nah saya percaya firman ini hidup gitu. Saya mesti ngurusin yang golongan kayak Ben gitu. Karena saya nggak mau ngurusin kamu karena kamu sempurna, hebat, waras ya kan. Nggak mau. Nah kamu sedikit saya mau ngurusin. Jangan marah, itu kan cuma nyoba, ya toh. Iya. Ya, dia 0,1 koplaknya. Ya tahu. Nanti makan sama saya ya. Rema adalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus secara personal pada waktu tertentu. Jadi gini, kalau baca firman jangan kayak baca komik. Saya suka Kopingho. Ya. Tapi baca firman itu tiba-tiba bahasa Jawanya itu mencolot, sret gitu. Ah ini buat saya. Saya pegang. Kayak Amsal 11:14 itu dari dulu saya pegang. Nggak taunya itu pegangan Mossad. Lambangnya Mossad itu ya lingkaran, ada ayat Ibrani 11, Amsal 11:14. Dan ada apa lampu yang 8 itu apa namanya itu? Hah? Ya, itu. Itu lambangnya Mossad. Ya. Kehendak Allah yang sempurna tidak pernah bertentangan dengan firman tertulis, betul? Ya. Dan biasanya diteguhkan melalui rema yang jelas, berulang dan menghasilkan ketaatan bukan kebingungan. Seorang suami mau menceraikan istrinya. Dan ketika baca firman, Tuhan bilang, jangan. Dan dia taat, dia datang ke istrinya, minta ampun, minta maaf. Istrinya maafkan. Dia selingkuh lagi, minta cerai lagi. Kali ini dia tidak berani baca firman. Karena dia serius mau menceraikannya. Telepon saya, lah saya ini firman, betul gak? Iya kan? Bukan Pak Firman. Yakub Esra yang onok firman nih gitu loh. Dan dia nanya, Pak boleh cerai? Firman Tuhan berkata, apa yang sudah disatukan oleh manusia tidak bisa disatukan oleh Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Loh itu kan yang saya baca 3 bulan yang lalu. Lah iya kenapa kamu nanya lagi? Wah saya kayaknya salah nanya ini. Dan dia minta ampun lagi, datang lagi. Ini masih proses. Kehendak Allah nggak mungkin mencelakakan, betul? Ya kan? Saya dikasih waktu berapa menit? 45 ya. Itu kan buat orang lain. Saya kan temannya Roni loh. Ya kan? 50 lah ya, 50 lah ya. Hah? Cincai lah ya. Roni juga lihat ini nanti pasti. Ya kan? Satu kali ada orang yang minta didoakan. Dia bilang begini, Pak,
Saya bawa tas Hermes, Louis Vuitton, itu miliatan Pak. Tolong didoakan supaya bagian imigrasi itu tidak melihat. Saya bilang, itu bertentangan dengan firman. Itu namanya penyelundupan. Ya udah kalau Bapak nggak mau, saya aja yang berdoa. Dan benar saudara, bawa 2 koper isinya itu, dia bilang, butakan mata mereka Tuhan. Lolos loh Pak 2 koper. Dia nelpon saya, Pak, firman Tuhan ya dan amin. Geblek saya bilang. Kamu lihat aja nanti. Dia pokoknya melecehkan saya. Lah Bapak gak mau, saya bisa. Doa saya penuh kuasa, saya diam aja. Dan berkali-kali dia melakukan itu. Satu kali dia uangnya udah banyak sekali. Dari Amerika dia beli 6 koper. Isinya gitu semua. Karena dia udah pengalaman membutakan mata orang imigrasi. Dan dia makan dulu sebelum ke airport. Makan siang. Begitu kembali ke mobil, tas 66 itu hilang semuanya. Dia nangis dan dia telepon saya. Bapak benar. Jadi kayak gini loh. Ya, dia untung. Terakhirnya semua keuntungannya hilang. Puntung. Dan dia bertaubat. Nah bagi saya itu buang waktu, betul ya? Pak, buktinya saya ceraikan, saya bahagia. Saya nikah lagi sama nyinyoknya. Ya lihat aja. Ya gak apa-apa. Kamu melanggar firman silakan, ya kan? Itu loh. Tuhan bilang emang gue pikirin. Kagak lah, gue udah kasih tahu. Lu kalau turun lewat sana, jangan lewat sini, iya kan? Dia bilang bosan Pak, saya lewat sini aja, yo karepmu, betul gak? Jelongop habis itu, iya kan? Kan gitu, firman itu kan gitu aja. Nah gini. Best praktisnya, tanda praktisnya. Ketika kita baca firman, ada kejelasan arah dan dorongan untuk tinggal di dalam Kristus. Amin. Ya, jelas gitu. Hari ini saya diminta juga Bu Nancy khotbah di satu tempat. Karena dia bukan gereja anak, bukan gereja sahabat. Saya bilang saya tolak, tidak. Jemaatnya 4 kali lebih banyak. Walaupun lebih sedikit, lebih apa. Misalnya cuman Bapak aja ya yang datang misal. Saya tetap khotbah. Ya kan? Misal. Tapi kan saya nggak tahu. Jadi yang banyak datang yang banyak, bukan Bapak aja. Jadi pertama apa Pak? Sesuai firman. Namamu siapa sih? George Washington. Nama iku ya Joko, Anton. Lokal. Jenenge ya Jos. Extra Jos. Kedua, sesuai waktu kairos Tuhan. Ya, gini, saya sedikit cerita tentang waktu. Saya ini guru filsafat, ya. Waktu dan ruang itu di dimensi kita. Ya kan? Kalau saya ada di sini, enggak ada di rumah saya. Kalau kamu di sini, kamu enggak ada di tempat lain karena kita dibatasi ruang dan waktu. Nah, ini sedikit supaya kalian tahu. Kalau kalian lagi di pesawat, itu walaupun jamnya tetap jalan, kita nggak pernah tahu jam berapa hidup kita. Karena di bawah itu kalau sudah sampai sana kan jamnya mesti diputar ya kan. Kalau di tengah-tengah, ayo. Jadi kalau di atas itu tidak ada gravitasi, nggak ada. Waktunya jam berapa nggak ada. Kalau kamu di tengah Middle East dari Jakarta, jam berapa ya nggak tahu.
Nah, Tuhan itu juga gitu. Kalau waktu itu ada namanya kronograf. Kronos. Ya, ini kronos. Bukan merongos. Merongos itu. Ada juga kairos. Kairos. Kairos itu bukan waktu, momen. Ketika Pak Roni menyatakan cintanya, will you marry me? Masih ingat detik berapa? Menit berapa? Enggak ada, betul. Itu moment of truth, betul. Ketika kita menerima Yesus kapan? Tidak ada, itu moment of truth. Saat indah. Yesus kekasih jiwa. Suaranya kayak George Benson. Jadi kita nggak pernah tahu saat yang terindah itu kapan, betul? Tergantung hormon. Tahu ya? Anda pernah lihat ini indah, besoknya kok nggak indah. Itu bukan salah matamu, salah hormonmu, betul? Mut-mutan. Anda lihat istri Anda, wahyu luar biasa ya, besok kok mencekno ya. Lah itu bukan salah matamu, salah hormonmu. Lihat suamimu gagah sekali, tapi tiba-tiba memuakkan. Nah itu hormon, ya. Lihat rekening juga, bukan aku loh, dia loh ya. Kalian saksinya kan, bukan saya. Iya, itu. Jadi intinya gini saudaraku, ya kairos itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 1 bukan 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah ini kairos. Ada waktu. Bahkan kematian pun tidak ada yang tahu. Kenapa? Itu kairos. Lahir juga gak ada yang tahu. Anda bilang, wah sesar. Enggak, maksudnya terjadinya kita. Ya kan? Gak ada yang tahu. Kairos bukan sekedar waktu kronologis, kronos. Tapi waktu ilahi yang tepat. Kehendak Allah bisa benar secara prinsip, tetapi salah waktu bila dijalankan terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu sebabnya jangan maksa Tuhan. Sekarang Tuhan. Tanda praktisnya ada pintu yang terbuka. Kenapa? Kalau pintu tertutup, Jos, kamu masukin, kamu benjut. Pintu tertutup, saya dengan iman masuk, jebrek, betul. Bonyok. Tandanya kairos Tuhan pintu terbuka. Saya kan baru sekali ini ya kesini ya. Saya nggak tahu. Mulai dari apa itu yang diperiksa mobilnya, Bapak mau ibadah, ya langsung nggak jadi diperiksa, gitu. Masuk situ, Bapak mau ibadah, oh ya Pak, ikutin Bapak itu, oh masuk. Gitu. Ada pintu terbuka, lah misalnya dari parkiran ditutup, nggak boleh naik, saya tinggal telepon Pak Roni, aku kaiso munggah. Biar Bu Nancy saja yang khotbah atau George. Tapi rasanya mulai kabeh Pak sing khotbah. Ya. Jadi ada pintu terbuka gitu. Ya. Saya kasih contoh Pak. Ini serius. Saya melayani hamba Tuhan yang maksain, dia suka dengan gadis itu dan dia ngomong.
Tuhan bilang aku harus menikahi kamu. Dan gadis ini lugu, hatinya lembut. Dia pikir dia itu Maria. Akhirnya jadilah kehendakmu Tuhan. Aku bilang ya goblok itu. Karena sejak itu sampai hari ini tidak pernah bahagia. Mau cerai enggak bisa. Jadi ya gadis-gadis yang belum menikah. Kalau sampai Ben ini tadi yang datang ke kamu bilang, Tuhan bilang saya harus menikah sama kamu. Tolak dalam nama Yesus. Ben kalau ada gadis yang datang dalam nama Tuhan. Lihat dulu cantik pinter enggak. Jangan segera tolak. Artinya gini loh. Pakai logika. Ada pendeta yang bilang iman itu tidak pakai logika. Lah logika itu ciptaan sopo kalau tidak boleh dipakai. Betul? Apakah bisa kalian nyebrang jalan tanpa logika? Tuhan besertaku. Haleluya. Wang wang wang. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Tuabrak jebret. Mati kan. Masuk surga. Tuhan aku sudah melakukan firman-Mu. Lah kamu tadi mati kenapa? Nyebrang jalan Tuhan. Caranya apa? Dalam nama Yesus. Tuhan bilang aduh. Anakku satu ini goblokin nemen. Mau dikembaliin enggak bisa. Wis protol kabeh. Ya kan? Tolong deh. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Coba. Ini kalau nyanyi seperti worship leader, kamu namanya siapa? Suaranya bagus kan? Hah? Maya ya. Sudah berapa album kamu punya Maya? Bagus sekali ya. Bagus suaranya ya. Disertai dengan hati yang murni. Wah, orang terjengkang itu. Waktu Tuhan yang terbaik, Jos. Jangan makso. Ya kan? Saya tahu kamu emosional soalnya. Yang ketiga atau keempat? Ketiga. Selaras dengan hati nurani yang diperbarui ya. Roma 9 ayat 1. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, Ibrani 9:14 sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kalau misalnya itu barang orang lain, kita ambil hati nurani bunyi ya. Bunyi ya. Bilang apa? Itu bukan punyamu ya. Kalau enggak percaya dicoba gitu loh ya, dicoba gitu. Kalau enggak bunyi berarti kayaknya perlu minum obatnya Ben. Koplak berarti. Nah, itu bunyi pasti, betul ya? Bunyi, hati nurani itu pasti bunyi. Ya, kalau marah berlebihan bunyi enggak? Bunyi. Ya kan? Kalau suami enggak setia, istri enggak setia, bunyi enggak? Bunyi. Tapi kita sering mengabaikan hati nurani. Nah, hati nurani itu bisa jahat. Kenapa? Kalau diabaikan terus, dia bilang ya sudah deh, gitu. Ya. Jadi yang ketiga hati nurani. Yang pertama apa? Nanti sampai ketiga lupa. Pertama apa, Jos? Firman. Kedua, waktu. Ketiga hati nurani. Nah, ya kita lihat
Hati nurani adalah alarm moral yang bekerja optimal bila telah dibersihkan oleh darah Kristus dan diperbaharui oleh firman, ya. Kehendak Allah yang sempurna tidak memaksa kita mengabaikan hati nurani yang murni, ya. Prinsip praktisnya, tidak ada tuduhan yang berulang atau rasa bersalah yang mendalam saat melangkah. Gak ada tuduhan. Kalau Anda mau bisnis ya, hati nurani bilang go ahead. Walaupun rugi, go ahead. Nah itu benar. Ya. Tapi walaupun untung, tapi rasanya resah gitu loh. Istilah orang Kristen, saya tidak sejahtera. Walaupun itu nisbi. Ya kan? Nisbi, ya kan? Yang keempat, sepakat dengan pasangan, kesatuan rohani. Lah, kalau saya belum punya pasangan gimana? Ya dengan saudara seiman. Ya, gitu. Jangan alasan. Ya. Matius 18:19, jika 2 orang di antara kamu sepakat, maka Tuhan menjawab doa kita. Ya. Kemudian Kejadian 22:4, satu daging satu arah. Itu kalau suami istri, ya. Oke, kalau enggak kita sama teman. Ya. Dalam pernikahan kehendak Allah jarang dinyatakan secara sepihak. Ya. Kurang berapa menit toh? Jangan gitu. Ordal. Kalau gitu Pak Andreas naik kalau gitu, ya. Dia ini susah diomongi istri, sudah. Ini istrinya dari sini. Ya. Tapi satu kali saya bilang sama dia, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus taat sama istri. Betul saya ngomong gitu? Oh, betul. Ah, coba ceritakan. Kamu mau keluar kerjaan, dia nggak setuju, terus padahal gaji tinggi, posisi tinggi. Dia mau jadi ini loh, jadi apa? Hamba Tuhan, maksudnya full time gitu loh. Ya, silakan cerita. Ya, shalom saudara-saudara. Ya, nama saya Andreas. Halo George. Ini istri saya Yanti. Tadi Bu Nancy pernah ini ya, saya kayaknya sih familiar juga dengan Pak Roni ya, waktu itu di Surabaya. Ya. Saya ini sekarang pekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah saya ini seperti apa ngomong aja. Itu sekalian advertorial promosi. Oh promosi. Ya. Jadi saya itu kerja di perusahaan ventilasi yang khusus bergerak untuk mengademkan mengadamkan karyawan-karyawan bekerja yang gerah untuk itu, industri, ya. Jadi produktivitas menjadi tinggi gitu. Jadi ya. boleh hubungin saya ya Pak Yakub yang ya. membutuhkan. Tapi mereknya nggak boleh kasih tahu. Oh mereknya nanti kita bisa ngobrol di bawah. Iya, cukup. Oh cukup. Okay. Ya. Baik. Jadi sesuai dengan tadi kehendak Tuhan itu saya ngalamin dari awal itu sesuai firman. Waktu itu saya nih orangnya agak ambisius di kerja gitu ya. Jadi sukses itu apa sih gitu. Saya pengertian saya tuh dulu sukses punya rumah di BSD. Punya rumah di PIK gitu ya. Apartemen di mana-mana gitu. Satu saat saya disadarkan dari bukunya Pak Yakub tentang karakter bahwa sukses itu apa? Ternyata saya belajar itu ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang telah disiapkan ya. Jadi saya dalam buku itu ada satu definisi sukses yang membuat saya gelisah gitu.
bahwa sukses itu adalah tercapainya tujuan Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk kita. Dari situ saya, waduh, ini gimana nih? Apa saya terus nyari uang? Ternyata ada satu lagi Pak Yakub ingatkan di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah terpilih dan imamat rajani untuk memberitakan perbuatan besar. Nah, ini yang menjadi akhir-akhir ini tahun 2025 kemarin juga mulai gelisah nih. Bagaimana tentang kedepannya saya? Saya sudah berusia tahun ini 61. Yang kedua tadi kan sesuai firman, kedua tadi apa? Waktu Tuhan. Ketiga, hati nurani. Nah, minggu lalu saya dibangunkan tengah malam, pertanyaan Tuhan satu, apa yang telah engkau perbuat untuk Tuhan? Yang keempat, sepakat dengan pasangan. Nah, ini saya dalam pergumulan dengan istri. Saya konsultasi dong, Pak gimana? Ya lu taatlah sama istri katanya. Nah, ini Pak saya jalanin Pak. Jadi saya mau taat, tekun dan setia Pak. Itu aja. Beri tepuk tangan ya. Ya. Tapi saya khawatir karena nadanya di atas ini dia mau tetap mempengaruhi istrinya. Kok tahu aja Bapak? Iya, gue tahu lu siapa. Oh iya Pak. Bu Yanti tetap teguh ya. Tidak berkata tidak. Ya udah silakan duduk. Ada waktu Tuhan Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Murid ya ngerti. Gurunya dikae firman nih piye. Ya, dalam pernikahan kehendak Allah jarang dinyatakan secara sepihak, betul? Ya, dan ketidaksepakatan yang terus-menerus menjadi tanda Tuhan sedang menahan langkah. Jangan diteruskan. Pokoknya dari 5 ini 1 belum. Jangan. Ya kalau mau nerjang silakan. Tapi resiko tanggung sendiri, ya kan? Tanda praktisnya ada kesatuan doa, damai sejahtera dan visi yang selaras. Bu Nancy, Ibu kenal Bu Yayu ya. Saya mau kemana aja, saya apply visa. Kalau beliau setuju, saya berangkat. Ke ini pun saya ngomong. Pelayanan di Pak Roni, oh ya salam buat Bu Nancy. Pak Roni. Kalau dia nggak setuju, ya nggak berangkat. Itu nyaman, ya. Nah ini saya tahu dalam pikiran Bapak Ibu kan, Pak tidak semudah itu, case by case. I know. Itu sebabnya saya kalau suruh khotbah minggu nggak suka. Kenapa? Saya bisa baca orang itu loh. Otaknya itu nggak mesti begitu Pak, ya kan? Ya. Gitu. Saya lebih senang konseling. Ya, kelima terakhir. Sebagai apa? Sesuai dengan iman yang benar, bukan nekat rohani. Iman itu bukan percaya diri. Bukan, ya. Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya ampun. Contohnya gini, kita makan di restoran, pakai iman nggak? Pakai dong. Kan anak saya chef, muridnya Gordon Ramsay. Itu kalau di restoran jangan pernah nyelatu. What is nyelatu? Ngomongin chefnya. Ya, dia akan senyum depan kita ketika masak, diludahin. Nggak pakai ngok gitu. Itu kalau chefnya kamu.
Aduh, ngeri. Lu jadi hamba Tuhan aja deh, jangan chef. Aduh. Jadi kita dengan iman makan aja, betul ya? Kita naik pesawat dengan iman nggak? Kamu pernah naik pesawat pasti ya. Pernah tanya SIM-nya berapa lama, jam terbangnya? Nggak ada kan? Iya. Dengan iman. Makanya hidup tidak dengan iman itu menyusahkan, betul ya? Yang kedua, Ibrani 11 ayat 6. Iman yang benar bersumber dari firman, bukan dari emosi, ambisi, dan tekanan. Isinya apa? Kalau Tuhan itu ada, kita harus percaya bahwa Dia berdaulat dalam hidup. Saya bersaksi selama COVID 3,5 tahun, yang ngirimin makan siang, malam, saya nggak kenal orangnya. Ada yang kenal, ada yang enggak. Sampai COVID selesai kirimannya. Masa dewe. Aneh kan? Ya. Tapi pengalaman bukan kebenaran. Ya, wah Pak Yakub bisa gitu, Tuhan kirimi aku. Belum tentu, betul ya? Jadi iman yang benar bersumber dari firman. Kalau tidak pernah baca firman, itu khawatirnya percaya diri. Bukan dari emosi, bukan dari ambisi atau tekanan. Kehendak Allah yang sempurna selalu bisa dijalankan dengan iman, bukan paksaan batin. Ya, tanda praktisnya langkah diambil dengan kepercayaan pada Allah, bukan ketakutan akan kehilangan. Jangan kerja karena takut nggak punya uang. Jangan, itu terpaksa. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Iya. Saya baru ngerti bahwa saya sekarang ini masih kerja sebetulnya walaupun emeritus, walaupun pensiun. Nah, ini gini kan kerja, ya toh? Ya. Tapi bukan cari uang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu keempat. Ya. Oh itu 5 ya, berarti sudah kan ya? Sudah. Lah kamu kok semangat terus? Ya udah, Bapak Ibu coba nomor 1 apa? Firman. Ya coba dimundurin dong, ngikutin. Ya 1, 2, waktu, 3, ya 4, 5, ya. Usahakan dapat 5. Nah di Roma 12 ayat 2 ada kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nah, kalau dimasukkan di sini gimana? Ya. Kehendak Allah yang baik itu sesuai firman. Sesuai iman. Itu baik. Ya. Kalau berkenan ditambah lagi hati nurani. Ditambah lagi suara pasangan. Nah kalau sempurna 5-5-nya ada. Ya saya ulangi lagi. Di Roma 12 ayat 2 ada 3 macam tingkatan kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan yang sempurna. Yang baik itu firman iman. Kalau berkenan firman iman ditambah hati nurani. Dan kesepakatan. Kalau 5-5-nya berarti sempurna. Jangan takut. Just go ahead. Ini masih Maret, Desember masih jauh. Perang masih berlangsung. Tenang. Rudal tidak akan mampir ke rumahmu. Tetap ibadah aja. Ini juga baru lantai 5. Kalau kena rudal gedung ini lantai yang tertinggi, sini selamat. Tenang aja, ya. Kamu bukan Ali Khamenei, enggak potongan, aman kamu. Ya.
Just go ahead, yang mau buka perusahaan, yang mau melayani lagi, yang mau jual ini, jual itu, yang mau cerai aja tidak. Ya, oke, saudara diberkati? Nggak percaya, masa bikin seneng aja, ya kan? Ya kan? Saudara tahu arti kata amin apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Jadi kalau kamu maksa sama Tuhan jangan ngomong amin. Kalau ngomong amin itu artinya ya Tuhan jadilah kehendakmu. Gitu. Nah itu kok gak cocok sama saya, lah kamu ngomong amin. Ya, awas Tuhan, nah iku awakmu ya.